Oke, jumpa lagi teman-teman di TFH episode Warrior edisi rekaman. Seperti biasa, setiap Rabu saya akan menjumpai teman-teman berbagi kisah perjalanan ber-KF dari Warrior di seluruh Nusantara ya. Kali ini kita akan kedatangan narsum ya, Warrior. Tidak jauh-jauh, masih sekitar domisili saya juga, yaitu di Tangerang Selatan. Saya mau sapa Ya, sama-sama dengan Pak Made ya di Tangerang Selatan. ya, Selamat datang Pak Made. ya. Nama lengkapnya nih cukup panjang. Selamat berjumpa. Iya, mungkin ini teman-teman sering Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikum- wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mungkin teman-teman mengenal Pak Ah, Made ini kalau di Facebook ini Haji Made Rindu Engkau ya. iya, Haji Made rindu Nah, engkau. ini yang Ya, biasa kalau posting itu banyak puisi jadi ini, saya yang banyak menyebut nama saja. saya sendiri itu seperti itu. Iya, Halo? ada puisinya ya kan. Halo Pak Oh, Made, yang iya. pantun-pantun. Pantun-pantun, betul. Kebetulan hari Eh, ini saya nggak siapkan pantun karena bagi saya itu pantun memang agak sulit ya karena saya bukan pemantun. Dan kalau saya mantun itu tidak seperti air yang mengalir Wih. begitu. Iya. Eh, Pak Bantun bagi saya itu seperti bagi saya air yang penuh dengan sampah sehingga alirannya tidak begitu lancar, terbata-bata. Ditulis dulu, lama Oh, ditulis. Nah, baru saya ah, bisa. Oh, ini. Seperti itu. keren, keren. Selain pantun, Beda dengan ternyata kalau kalau selain saya cerita pantun, itu, saya eh, ngetik aja sebanyak-banyaknya. Itu ya oh, kalau saya oke, cerita, iya. Yang oke. ada yang lewat saya ketik, 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 kemudian tinggal ngedit gitu. Iya, Iya, kadang-kadang tanpa konsep ya udah. eh, I- kadang-kadang mungkin Iya, teman juga selain pantun juga teman-teman sering kalau yang ngikutin ya Haji Made Rindu Engkau ini dulu juga iya. punya punya apa itu sketsa ya gambar ya gambar sketsa kecil Oh, gitu wah itu keren tuh. iya. Itu pekerjaan saya waktu kecil. Waduh. Iya, pekerjaan saya waktu kecil belum Ah, sekolah saya sudah melukis, kemudian hmm, pada saat itu orang-orang tua di sana lah gitu belajar melukis, hmm, kemudian belajar menari, menari apa hmm, namanya, menari pergaulan, bukan menari ah, klasik. Kemudian ah, malaman dikit main drama anak-anak seperti itulah apa hmm. masyarakat saya di waktu itu di tempat kelahiran saya. Nah, itu saya Hmm. tinggal ngikutin aja itu. Kalau boleh Begitu tahu Mas Badi. aslinya, Iya. aslinya asli asli Tangerang Selatan atau asli mana, Pak Made? Saya kelahiran Kota Tabanan, Bali. Bali ya. Hmm. Ya, Bali saya dilahirkan di situ. Kemudian 17 tahun saya tinggal di situ. Baru merantau ke Surabaya Hmm. dalam berusia remaja dari Surabaya terus saya ke Jakarta itu tahun 75. Kalau di Surabaya Oh. mungkin tahun sekitar 69 lah. Saya keluar Oh. dari Surabaya. SLTP Ah. itu saya keluar dari situ. Ya tujuannya itu mencari sekolah seni itu yang ada di Hmm. Surabaya itu. Hmm. Tapi ternyata Hmm. tidak. Akhirnya saya di sana 4 tahun terdamparlah saya di Jakarta tahun Hmm. 75 dan langsung bekerja di Pemda Jakarta itu tahun 75 itu. Oh. Oh, sempat jadi Pemda Iya juga dan ya, sempat ya. iya dan kebetulan Hmm. tempat pekerjaan saya itu iya pekerjaan yang menangani masalah seni itu Wah, kebudayaan itu keren. ini ya. Iya. Kok ya cocok. Jadi Aduh. kesenian bagi saya itu nggak asing gitu, nggak asing. Hmm, Itu. Nah, ini Iya. kalau kalau boleh kita langsung masuk nih, Pak Made. Waktu Oke, eh, oke. awal sebelum apa KF ini usianya Pak Made udah berapa berarti ya? Sudah Wah,
Wah, Udah ini jauh, udah panjang. udah jauh. Ya, untuk saya tuh udah jauh gitu ya. Iya. Eh, 1 bulan lagi itu saya tepatnya 15 Mei ya. Heeh. 15 Mei itu 70 tahun usia saya. Wih, nih Tanggal ini 15 Mei, 15 Mei besok. Iya. ah. Dan Ini mulai KF itu saya usia menjelang 68 tahun juga. Gitu. Jadi hmm, baru ini 2 tahun 5 bulan iya, kira-kira 2 tahun saya setengah lah ber-KF ya. itu. Heeh. Wah, keren loh. 2 tahun setengah Iya, di usia lanjut, ya kan? Tapi iya. bisa lihat, ya kan? Teman-teman bisa lihat sendiri. Ini nggak ada settingan ini, asli dari handphone nih wajahnya. Iya, Dulu punya riwayat apa Pak settingan. Made kok kepengen ber-KF itu? Punya riwayat apa sih? Nah ini panjang lagi ceritanya tuh, Boleh, ya. boleh, boleh, boleh. Eh, saya diberikan hidup sehat itu, alhamdulillah, Hmm, menjelang usia 64 tahun. hmm, Iya, itu saya oke. merasa sehat karena apa? Saya dari kecil itu tidak lepas dari berolahraga. Itu saya Hmm. sering, saya baru-baru ini saya tulis dan itu kisah nyata saya sebenarnya. Ya Hmm. itu sebuah perjalanan kalau Mas Bobi baca Hmm. itu perjalanan saya itu. Hmm. Iya, dari 7 tahun saya belajar berlari lah diceritakan. Karena apa? Hmm. Bukan karena gemar berolahraga, tidak. Karena satu budaya di mana anak-anak kecil waktu itu ngumpulnya bareng. Iya, Hmm. tidurnya bareng, ada Oh, 15 oke. orang, ada 20 orang. Kan kalau Oke. rumah-rumah di sana itu kan lebar-lebar ya. Hmm. Tidurnya bareng 15 orang, kemudian setiap jam 3 pagi itu sudah bangun lari pagi itu Oke, ininya. Nah oke, itu oke. artinya bukan gemar berolahraga, itu budaya aja, ayo lari lari gitu kan. Hmm. Akhirnya keterusan setelah Hmm. remaja bentuk grup ya apa namanya longmas, Hmm. jalan kaki ratusan kilo lah sampai Hmm. ada yang 5 hari jalan, ada yang mencapai 7 hari long march, ada yang 2 minggu long Ush. march, dan latihan itu setiap hari kita olahraga lari untuk stamina-nya seperti itu, Oh. dan Hmm. dilakukan itu setelah apa eh, liburan sekolah baru kita Hmm. melakukan long march itu. Ya long march ya kan, Ah. ya artinya Bali itu saya sudah tapaki dengan jalan kaki. Iya, Jadi seluruh iya Bali tapaki ya. dengan jalan kaki. Hmm. Kemudian itu saya ceritakan di dalam cerita saya di grup. Hmm. Waktu itu postingan saya berjudul eh, sebuah perjalanan apa ya? Sebuah Cih. perjalanan. Keren, keren itu. Iya kan, Eh, bosan long mas ya naik gunung gitu kan. oh, Naik oh, gunung oh, tanpa oh. alat tanpa apa kedinginan aja gitu. Bener-bener. Nggak mikirin Iya. keselamatan apa tuh ya Jadi, namanya orang apa ya namanya orang nekat dan oh, orang daerah lah kalau kita bilang ya. iya, iya, iya. Ayo kita naik gunung, ayo naik gunung gitu. Ah, Naik, ah, ah. terus langsung berlanjut ke Jakarta. Itu pun saya tetap melakukan olahraga 6 kali dalam Hmm, seminggu. Nah, saya hmm, lari pagi itu sampai umur 54. Setelah itu saya jalan kaki. Dan jalan kaki itu hmm, pun ada rutenya, ada rute seperempat apa 1/4 jam, ada hmm, 2,5 jam, ada yang tiga hmm, jam itu rute-rute hmm, saya dalam hmm, ini. Nah, yang saya ceritakan sekarang ini bahwa ketika saya menjelang umur 64, artinya hmm,
63 lewat 5 bulan saya menderita sakit, Mas. Dan sakit Apa saya tuh? itu pas lagi berolahraga lagi. Ketika Oh. saya baru jalan 45 menit kira-kira, Hmm. di satu tempat, mungkin ada teman yang tahu juga di daerah Pila Dago sana itu, Hmm. sampai di ujung kira-kira 45 menit, tiba-tiba saya jalannya oleng, Oke. kemudian eh, kakinya makin berat untuk melangkah. Hmm. Nah, ini Hmm. apa ini gitu kan? Hmm. Apa ini? Saya pikir itu. Nah, kalau saya terusin makin berat sampai eh, kaki itu nggak bisa dilangkahkan. Akhirnya saya Hmm. berpikir kalau diteruskan saya jatuh ini, itu kan. Hmm. Hmm. Akhirnya saya berhenti di satu tempat. Ada Hmm. kebetulan ada tugu di sini di satu tempat. Saya pegangan di situ. Hmm. Saya panggil tukang ojek, Hmm. kemudian untuk mengantarkan saya pulang. Hmm. Nah ini hampir 64 itu saya sakit. Hmm. Iya, dari 64 tahun saya sakit itu, Hmm. saya pertama saya diamkan Hmm. aja karena apa? Saya jarang ke dokter, Mas. Iya, Hmm. dari kecil tuh Hmm. saya jarang ke dokter. Kalau ke dokter itu kalau dipaksa aja apa orang tua saya. Karena kenapa? Saya nggak takut minum obat. Iya, waktu kecil tuh saya takut minum obat. Dulu namanya obat tuh APC, kalau habis sakit panas dikasih Oh, APC, oh, kalau oh, oh. diare dikasih SG, gitulah dulu Oh, itu. oh, oh. Sampai ibu saya waktu itu menyikapi bahwa saya dikasih obatnya melalui pisang. Dimasukin pisang Nah baru itu, ini. iya dikasih pisang. Begitu saya makan, nah suatu saat ketahuan, saya sama sekali tidak mau. Dan sebenarnya bukan itu aja, saya takutnya itu. Saya paling takut juga untuk diinjeksi, Mas. Oh, Iya, disuntik. takut dengan jarum. Oh, 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 Iya, oh. Aduh. jadi itulah makanya saya tidak pernah, ya sakit-sakit aja lah gitu. Paling sakit kalau di Jakarta ini saya nggak pernah berobat, kemudian paling sakit flu gitu kan, itu sudah biasa lah Hmm. bagi saya. Ya, artinya ya, kalau ada virus terus saya flu, saya Hmm. minumnya apa, Mas? Cukup gula asam aja. Oh, Itu dulu yang gitu saya gelas. itu udah sembuh itu. Ya udah gitu. Nah, begitu Nah, yang begitu sakit itu. sakit Oh, begitu sakit ini, oh, saya oh, baru itu mencoba ke dokter. Yang pertama saya periksakan tuh hasil lab, oh, oh, Mas Bobi. oh, oh. Lab, kemudian dokter umumnya bilang setelah merasa, loh ini bagus semua gitu kan, Hmm. ininya apa namanya hasilnya. Cuma ketika saya ceritakan masalah olahraga itu, saya dibilangnya over over olahraga gitu. Hmm. Oke. Setelah saya ingat-ingat, ternyata waktu itu saya mulai sakit itu saya baru tidur 1 jam, Mas. 1 jam. Terus Oh. persiapan saya biasalah kalau ngaji dengan teman-teman itu, ngobrol dengan teman, ngobrol apa itu nggak bisa hilang Hmm. apa namanya masa tidur saya itu. Hmm. Jadi Hmm. baru tidur 1 jam, persiapan sholat subuh, kemudian sholat subuh habis itu saya jalan Hmm. gitu. Hmm. Nah, Hmm. dari situlah saya apa yang dibilang oleng tadi, kemudian saya diperiksa dokter, dibilang over olahraga. Nah, setelah Hmm. itu bukan itu aja, Mas, Hmm. Mas Bobi. Berapa dokter tuh saya berobat ke situ, ya artinya tidak ada apa namanya penyelesaiannya gitu kan artinya. Hmm. Nah, itulah saya akhirnya kebetulan ada keponakan saya itu sudah ber-KM. Nah, dia mencoba saya itu untuk mengikuti program ketopestosis itu. Oh. Di situ saya mulai aja. Nah, tepatnya itu
Sekitar 2 tahun 5 bulan dah. Tepatnya Hmm. tanggal 17 November Hmm. Hmm. 2020. Itu saya mulai Hmm. ikut KF itu. Hmm. Karena jadi saya ber-KF itu karena sakit, Mas. Sakit bukan Oke. karena diet. Padahal badan saya itu wah luar biasa. Hmm. Hmm. Apa Hmm. namanya? Besarnya gitu. Tapi Hmm. besarnya badan saya itu bukan gemyor, bukan Hmm. gemyor. Hmm. Eh, Apa namanya? Saya itu padat, keras Hmm. semua, Hmm. tangan Hmm. keras, perut keras, kaki keras gitu kan. Hmm. Sehingga saya Hmm. tidak menyangka tuh akan saya sakit gitu. Gitu ya. Hmm. Itu Oke. saya sehat aja gitu kan. Ya Tapi dokter sehat nggak aja. kasih Nah apa-apa ya? itu Dokter nggak kasih apa-apa waktu itu? ya. Dokter nggak kasih apa-apa waktu itu ya? Iya dikasih ada terakhir saya dokter ke bukan terakhir yang ke-9 tuh saya sampai berobat ke Mayapada apa ke Hmm. rumah sebuah Hmm. rumah sakit di sana yang rumah sakit kayak hotel itu di situ Hmm. saya Hmm. ditanya apa namanya lama benar pertanyaannya disuruh berdiri ini disuruh berdiri itu Hmm. akhirnya saya begitu saya bilang tidur saya itu minimal tuh itu jam 1 saya bilang. Oh. Iya, jam 1 malam saya baru tidur. Apalagi kalau numpul sama teman-teman itu bisa jam 2, bisa setengah 3 itu saya numpul. Akhirnya apa saya dikasih resep, dikasih obat tidur doang, Mas. Dikasih obat tidur. Oh Jauh-jauh kasih obat. alah. Iya, dikasih obat tidur aja gitu kan. Akhirnya Oh, ya oke. udah. Dan setelah itu saya berobat lagi ke tempat lain. Ya Hmm. itulah akhirnya sampai saya diperkenalkan dengan apa KF KF. ini Hmm. ketopestosis ini ya walaupun sebelumnya juga ada perlawanan juga nggak makan daging aja gua apa sakit apalagi nih makan Makan hewani daging. kayak apa tuh wah itu Ah, ini pada umumnya lah ya ini iya layak sang ini layak digali. Ini layak digali. Soalnya yang ngenalin kan ponakannya iya nih. Yang ngenalin kan iya ponakannya. Lah, kira-kira iya waktu Pak Made dikasih tahu begitu, nah pastinya nggak percaya dong. Muncul tadi kan lah kata-kata itu iya. tadi. Jadi nama keponakan saya tuh yang di apa yang akrab disebut Manik Dayu itu tuh dia tuh keponakan saya. Ya Oh, Bu, oke. sampai saya bilang apakah kamu mungkin udah capek kali ya? Apa namanya? Ngedukung aku apa bukan mendukung apa namanya? Menuntun aku kemana-mana Menonton. dituntun sama dia. Jangan-jangan kamu masih apa karena saya, apa capek nih saya bilang kamu nyuruh saya KF. Oh kagak kan ini coba aja, coba aja. Akhirnya Aduh. saya Aduh. coba. Wah kalau gini nih harus nekat gitu kan. Ini sudah ikhtiar saya yang terakhir. Iya, dari ikhtiar Ah. apa selanjutnya saya bilang ini ikhtiar saya terakhir lah. Hmm. Kalau mati-matilah saya bilang gitu kan. Ini udah apa? Ya sampai begitu. Sampai begitu. Kalau mati-matilah. Ini ikhtiar saya minta kepada Allah supaya apa ikhtiar saya terakhir ini dikabul lah seperti itu. Itu. Sebentar, Mas. Sebentar, Pak Akhir. Made. Sebentar, Pak Made. Ya, Kenapa kok Pak Made bilang ini ikhtiar terakhir? Kan kondisi badan Pak Made sehat-sehat, walaupun ya kurang tidur dan segala macam, ya kan? bukan itu yang sakit 4 tahun itu. Belum saya cerita sakitnya nih. Oh, Iya, oh, oke. dari yang saya cerita tadi dari umur 64 tiga tadi. tahun Iya. lewat 5 bulan Oh, oh. saya apa jatuh sakit dalam keadaan olahraga. Oh, oh, oh. Iya, langkah makin berat sampai nggak bisa jalan. Nah, ini saya ceritakan sekarang sakitnya. Oh, Itu selama kurang lebih 5 tahun saya menderita oh. sakit dari usia yang tadi itu sampai umur Oh, 68. oh, oh, oh. Ya kan, sudah Oh, demikian apa namanya ikhtiar saya itu nggak ada kunjung selesainya. oh, oh. Ya, taruhlah dari 68 ke 64 sampai 68 ya kurang lebih sampai 5 tahun lah pada itu. Iya. Saya menderita sakit itu dan saya bersyukurnya begini.
alhamdulillah deh. Aku diberikan sakit begini, udah kenyang, Oh. sehat 64 tahun. Kalau dikasih sakit seperti ini, ya udahlah aku bersyukur aja, seperti itu. Nah, tambahlah akhirnya ketemu apa namanya ketoacidosis itu saya jalankan juga seperti olahraga aja, apa namanya disiplin kalau saya itu. Iya. Kalau hewani aja, nggak mau yang lain-lainnya, gitu kan. Sampai saya kalau ya repotnya seperti itu, namanya apa namanya baru-baru. Sampai saya diajak ke Bandung, saya cari makan, wah Bandung ini pasti manis ini, Oh. gitu kan, manis ini, gitu kan. Maksudnya ke Bandung tuh diajak anak saya untuk refreshing gitu, refreshing saya. Iya, padahal saya refreshing di hotel aja. Anak saya ya yang tugas ke Bandung tuh anak saya saat tidur di hotel. Kalau saya minta makan, saya harus minta makan kalau bisa ikan yang digoreng tanpa apa-apa, sampai begitu saya. Tanpa gula, tanpa itu ya itu dulu yang dulu saya itu. Nah ya diikutin sama saya, sama anak saya, ikutin, oke, sampai begitulah saya. Dan dari rumah tuh sudah siap telur rebus dan lain sebagainya, itu siap tuh sebagai cadangan. Itu dan Jadi dimakan di mana pun. Iya. jadi ibaratnya 5 tahun menderita sakit kakinya itu ya. Ya, Ya, jadi bukan kaki aja mas, bukan kaki aja. badan juga. Saya berdiri itu nggak kuat lama. Jadi sempoyongan, kayak mau jatuh itu. Iya, kayak mau jatuh. Makanya kalau sholat tuh saya nyandar. Oke. Kalau sholat tuh saya nyandar ke belakang. Kalau nggak ke belakang, ke samping. Itu saya padahal bisa sholat duduk, tapi saya nggak lakukan itu. Itu saya nyandar aja sholat ya. Kemudian kalau nggak ke belakang, ke samping itu. Nah, dan selama 4 tahun itu sakit itu nggak berhenti di situ aja. Ada aja apa namanya sambungannya. Tadi keseimbangan nggak ada, apa mau jatuh. Sekarang begitu mau apa namanya beribadah ke masjid, baru sampai pagar aja saya mundur. Astaga. Udah kelihatan apa namanya orang tuh kelihatan nggak jelas gitu. Saya mundur. Akhirnya saya lakukan di rumah sampai itu tuh. Dan tidak hanya itu aja. Kemudian setelah itu apa jantung berdebar-debar gitu kan. Debar-debar. Ya, kemudian nambah lagi apa selama seminggu nggak bisa tidur. Itu nggak bisa tidur. Tidur di kamar salah, tidur di apa namanya di kamar tamu salah. Serba salah dia. Apa ini gitu kan. Saya belum ngerti itu, belum ngerti stres. Iya, setelah saya belajar KF atau menjalani apa hidup seperti KF itu, baru saya sadar, jangan-jangan dulu gue stres itu. Stres jangan ini gitu. Itu kan saya pikir kalau saya ditanya kan kamu stres? Enggak. Apa yang saya stresin? Yang stres badan ya ternyata. Stres ini ya luar biasa lah gitu kan bagi saya. Ini satu pertanyaan lagi nih, sebelum Pak Made lanjut. Udah tahu nih kenapa kok sampai bilang ikhtiar terakhir nih KF ya kan, kita sudah paham. Nah terus yang ngenalin ponakannya, sempat ada perlawanan dari Pak Made kan. Ini jangan-jangan kamu udah bosen apa udah kecapean nuntun ya kan, dampingi aku. Tuduhan saya itu kepada dia. Kamu bosan ya? Jadi nuntun saya kemana-mana. Jadi ibaratnya kan sebenarnya Pak Made juga rada nggak percaya gitu kan. Masa sih? Nah iya benar, bukan nggak percaya lagi. Iya, bahkan tahu sama tempe aja sama sayur begini. Bagaimana kita makan daging apa segala macam itu saya bilang. Mau beli jalan tol. Mau beli jalan tol ibarat. Nah, terus
pertanyaan besarnya gini, apa yang membuat Pak Made jadi mau jalanin? Apakah murni cuman ya udahlah gambling aja lah ibaratnya udah ini udah nothing tulus lah ibaratnya udah terakhir Ya, lah gitu kan ibaratnya. itu awal-awal ya seperti itu, Mas Mas Bobi. Awal-awal, ya kan. Hmm. Saya nekat, ya kan. Karena saya juga apa kalau kata eh, Pak Nana saya, wah disiplin bener nih, disiplin bener gitu kan. Iya, udah saya nekat, akhirnya begitu faktanya ada, ya kan, baru 1,5 bulan Heeh. saya waktu ke Bandung tuh baru 1,5 bulan, Mas. Heeh, heeh. Waktu iya baru 1,5 bulan. Loh, udah bisa kaki nggak sakit lagi, persenian nggak sakit lagi, gitu kan? Terus kemudian apa jantung nggak Nggak berdebar lagi. berdebar. Wah, Oke. fakta ini, fakta gitu kan ini ya. Wah, Wah, akhirnya udah saya apa makin namanya? semangat. Iya, makin ini apa namanya? Makin apa namanya? Yakin kita dengan apa Oh, namanya? oh, Ketoacidosis itu, oh, oh, itu. Jadi seperti pertanyaan tadi, saya pertamanya dari nekat, kemudian ternyata benar fakta, akhirnya oh, saya oh. banyak menulis di situ. Tulisan Iya. saya mungkin eh, Mas Bobi pernah baca, Oh, ada oh. gudang lah, Iya. ya kan. Gudang itu saya andaikan dengan badan saya seperti gudang, apa aja masuk, gitu kan. Iya. Sampai gudang tuh nggak tidak muat, retak, Oh, hampir rubuh beneran. betul, betul. Kemudian KF itu sebagai apa sebagai besi sembrani lah buat saya. Hmm. Itu sebenarnya cerita-cerita saya waktu kecil. Wah, ini ada besi Hmm. sembrani ini gitu kan. Banyak Hmm. menarik besi dan lain sebagainya. Nah, itu Oh, saya oh, ceritakan oh. bahwa KF itu sebagai eh, besi sembrani sangat menarik dan memang fakta. Hmm. Hmm. Sehingga menarik ke dalam hati saya itu untuk apa namanya setia kepada KF itu. Banyak saya tulis itu ada apa muara hati Oh, itu oh, oh. sebenarnya bukan fiksi belaka. Iya, ada Refleksi ya, refleksi. pengalaman, ada Hmm. yang saya dapatkan, ya kan. Hmm. Refleksi Walaupun diri itu namanya. iya di dalam cerita Hmm. itu Hmm. ya namanya fiksi ya kan, ya boleh lah. Tapi yang jelas bukan dilebih-lebihin. Apa yang ada itu seperti itulah saya tulis itu. Refleksi itu Pak Made namanya, Iya, refleksi, cerminan iya, diri, cerminan diri. Ah, iya iya, iya. cerminan diri. Nah, Hmm, 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 hmm. itulah semua yang saya tulis itu nggak ada ini. Seperti hutan dan hidupku. Saya bercita-cita, wah enak kali gue jadi pemburu ya. Jadi gue makan nggak usah beli daging, gue beli apa? Gue berburu aja gitu. Iya, itu hutan dan Aduh. hidupku. Kemudian ada lagi apa tuh eh si pemburu tua apa? Saya tulis bahasa Inggris, padahal saya nggak ngerti bahasa Inggris. Saya tanya anak pemburu apa sih? Oh hunter. Teratur. Terus kalau tua Wood Hunter apa dah The Oh, Wood Hunter ya kan ini ya. Iya. Padahal di situ ceritanya apa? Oplet tua. Oplet tua dengan dua sopir dan kendek kakak beradik yang diajarkan oleh anaknya untuk mengkonsumsi apa namanya tidak hewan mengkonsumsi ya. karbo dan gula. Apa alasannya orang tuanya ini karena dia sudah berpengalaman suaminya meninggal itu karena DM yang akut. Akhirnya dia tidak mau anak-anaknya menderita seperti itu, akhirnya diajarin. Nah, anaknya ini karena penurut, sayang sama orang tuanya tuh ibunya, akhirnya dia ngikuti aja tuh. Apa yang dimakan, apa yang diminum diikutin aja. Itu.
Wah, itulah dia dia memburu penumpang itu dengan oplet tua. Itu. Aji. Iya, Aduh, itu cerita keren, saya itu keren, ya. keren. Nah, jadi eh udah terasa faktanya 1,5 bulan Ya, pada saat sudah jalanin KF. Makin yakin, ya, makin nah, semangat. ya. Ponakannya yang dulu ngenalin malah sekarang dilus-elus ya. Thank you ya, terima kasih. Dan sekarang saya jadi satpam, Mas Ah, Bobi. Iya, jadi satpam. Jadi anak saya aduh. ikut semua kecuali mantu satu, ya Satu, kan? satu. Yang pertama ikut istri saya. Setelah Ah, melihat ah. saya sehat, wah dia terus ikut. Alhamdulillah. Jadi Syukurlah, syukurlah. artinya apa namanya makannya sama kan gitu kan. Ah, Terus saya ah, sempat ah, posting itu anak-anak saya ah, itu. ah. Walaupun ada satu anak ini lagi yang abu-abu, dia keluar dari KF Oh. kan, keluar dari KF karena Ah. apa namanya, mungkin dia gak tahan gitu. Tapi saya sempat Mm-mm. mensapami dia, makan apa kamu? Ah, semua ada Aduh. satu biru baru, jangan coba-coba ya, apa begitu dulu. Ntar, ntar Tapi anak-anak, sekarang lah, ntar ya anak-anak lah, sama saya bilang, ponakannya, ntar ya, anak-anak, ntar itu, anak-anak sama ponakannya bikin grup WhatsApp sendiri loh, nggak ada Pak Made di situ. iya, Ntar kalau mau iya. pulang atau mau Dari ketemu dia Pak Made, mesti ponakan mesti saya itu yang koordinasi. namanya Manik Dayu itu sempat jadi Eh. mentor saya itu. Oi. Iya, pas saya pulang dari Bandung itu, waduh, luar biasa Mas. Untungnya tuh, ada Oh, untungnya oh, lagi. Kita oh, tuh oh, untung terus. oh. Artinya bersyukur sampai di rumah saya dibilang apa tuh AC itu Ah, healing krisis ya. ah, Ya ah, ah. healing krisis itu, waduh, saya begitu tidur itu langit-langit itu seperti baling-baling mas, Muter. muter gitu. Waduh iya, wah Oh, luar biasa nih. Saya langsung telepon mentor saya, keponakan saya itu, oh, ini gimana oh. ini, udah minum ini aja, ponari aja gitu. Ya udah saya cepat minum ponari. Itu Itu aja menarik. saya itu waktu itu. Iya, wah luar biasa. Tapi ya tidak menjadikan saya kapok karena saya juga pernah baca apa tuh, baca dokter-dokter pada Perang Dunia Kedua itu. Berarti kalau Ah. healing krisis itu dibilang itu alhamdulillah itu sudah menuju kesembuhan. Begitu ini. Ya, Oh, saya ya ya dokter siapa tuh pada waktu Perang Dunia Kedua itu saya sempat baca, oh healing krisis itu seperti ini gitu. Ini oh. iya, makanya saya nggak ini, ya udah sakit ini ujian aja, saya bilang, cobaan aja, bukan Is. suatu penderitaan, saya bilang gitu. Mana Oi. saya bilang cobaan itu berarti saya dikasihi oleh yang menciptakan saya. Barangkali nanti kalau saya menghadapnya itu tidak banyak membawa beban gitu. Asik, asik Iya, bener. begitu ini ya. Dan itu juga saya tulis kemarin. Wah. Apa namanya? Meniti kehidupan. Ais. Di mana? Di Nela Dusen Ya, Nela Dusan. book club gitu kan itu. Ini ya. Waduh, Itu keren, yang keren, keren. saya tulisan terakhir Sekarang gitu. berarti yang dirasakan Pak Made sudah jauh lebih fit, udah nggak pernah sakit lagi, Ya, Pak Made? ya, jauh. Saya sangat jauh dan saya alhamdulillah benar. Alhamdulillah. Kenapa? Alhamdulillah. Yang menciptakan saya itu apa nama? Men, men- mengabulkan ikhtiar saya gitu kan. Hmm, Ya hmm, kan. hmm. Ya, Amin, itu amin. dengan kamu tuh berKF lah, seperti itulah Hmm. bahasa apa namanya? Bahasa awamnya seperti Awal. itu. Iya, ya memang karena saya awam juga.
Iya, Yang saya yang di kalau atas disuruh belajar eh, itu seperti Mas Bobi. Kalau Mas Bobi bilangnya eh, kosongkan kelas, ya kan? betul Saya betul. saya ada judulnya tuh Oh iya, cerita mengenolkan diri. mengenalkan diri. Iya, kalau belajar bodoh kita, iya bodoh, Ah, kan? Jadi yang pintar tuh guru, guru pun siapapun itu. Ya, kalau kita ah, membawa kepintaran di situ, pasti banyak pertentangan-pertentangan. Kan betul begitu kan ini. betul Nah, betul. makanya saya bilang mengenalkan diri, bodohkan diri. Saya bilang, memang gua bodoh, apalagi yang dinolkan. Iya, ini Aduh. jujur ini. Iya, kalau saya sampai saya tulis juga di dalam cerita, kalau orang berbahasa cascistus, wah apaan itu kayak bahasa planet kan? Iya, Moga-moga yang Mas tadi Tio nggak saya kesinggung. ceritakan kok penyakit datangnya berturutan. Begitu saya baca, oh ini yang dibilang apa tuh metabolisme Iya, sindrom apa? sindrom Iya metabolik itu. ya Nah itu, betul. wah ini gua nih, gitu Eh, aja. Padahal kagak ngerti. kayak ngerti. Ya udahlah, biarin bodoh. Yang penting kita nurut gitu aja. Iya sih. Iya, yang saya harapkan itu tadi apa namanya berkahnya ilmu itu. Amin. Amin. Kalau kita takjim terhadap guru, gitu Hmm, kan. Guru itu siapa ya? Termasuk Mas Bobi, para hmm, para senior, apalagi founder kita, ya hmm, gitu. Ya apa yang hmm. dikatakan ya kita menjaga adab terhadap guru. Insya Allah, Amin. ya kan, mendapat berkahnya ilmu. Nah ini yang saya rasakan. Amin. Berkahnya ilmu ini. Walaupun seluk beluknya tidak mengerti seperti apa yang diseling diajarkan oleh apa namanya Mas Bobi di dalam apa namanya dalam KF awam, Oh, ya oh, kan. oh, Uh, oh. dan memang gua awam ini, awam bener nih. Nggak dengerin apa-apa. dengerin cerita KF awam aja saya kadang-kadang kagak ngerti tuh. Tapi saya ikutin. Mudah-mudahan Allah memberikan saya berkah dalam ilmu. Oh iya, ternyata Amin. benar. Iya. Apa yang saya dapatkan? Salah satunya, Hmm, ini salah satunya nih ya kan. hmm, hmm. Apa tuh? Garam itu adalah apa namanya? Pemeran utama, wah pemain utama kan gitu kan? Apa tuh? Apa tuh? Seperti itu enggak? Iya, Iya. itu. Yang lainnya cuma penyedap seperti apa tuh Cuka namanya apel. eh ponari itu Iya, cuka apel. Cuka apel. cuka apa itu sebagai penyedap gitu karena ya udahlah Betul. garam garam saya pindahin ke istri saya ke cucu Iya. ke Eh, anak saya ke mantu-mantu garam itu pemeran utama sebenarnya gitu kan ikutin itu ikut syukurlah. insya Allah berkah ilmu itu dapat ya kan itu dari mana ya kan gitu yang jelas dari yang menciptakan Amin. kita itu Amin. Betul. saya dapatkan dari situ walaupun mulai siapa mulai Mas Bobi apalagi Mas Tio apalagi apa Eh, namanya senior senior yang lainnya itu saya anggap saya guru-guru saya semua itu makanya Amin. dalam dalam komen-komen itu saya tidak pernah apa yang namanya ngomen membuli orang dalam komen dan lain sebagainya itu saya contohkan diri saya aja saya Iya. bagaimana deh kalau saya begini kalau saya begini gitu aja Oh, iya saya betul. nggak mengguri oh kamu harus begini ya nggak ada tuh. Iya. Semua semua yang di grup itu niatnya baik. Cuman Iya. apa? Ya itu niatnya kan mau berbagi pengalaman pribadi. Nah itu Ah, saya cuman seperti seperti kadang-kadang orang ya, cuman kadang-kadang cara menyampaikannya bisa berbeda-beda. Itu iya. dia. Dan itu pun saya tidak pernah nilai, Mas. Tidak pernah nilai. Iya, Ya iya, kan? betul. Saya menilainya gini, ada orang membuli saya. Membuli saya. Saya anggap dia nasihat. Wah, Amin. dia Betul. nasihat buat saya. Ada Oh, seperti bilang, "Oh, kamu kalau darah kamu segini tuh
kamu bisa diinfus gula loh, kata. Wah, saya bilang saya nggak menilai dia. Oh, berarti dia menasihati saya, tujuannya baik gitu kan. Ya udah, ya insya Allah. Tapi saya bilang banyak senior-senior saya itu yang apa namanya yang mumpuni masalah ilmu ini, dan itu saya yang saya apa namanya teladani, ya seperti itulah saya itu. Banyak lagi sebenarnya, tapi saya jawab aja dengan santai gitu. Seperti kamu nyusahin diri. Iya. Iya. Makannya cuma ini. Saya bilang, Mas, bukannya nyusahin diri. Saya bilang, malah membahagiakan. Kenapa? Lah dulu saya kalau makan telur paling setengah, saya bilang. Ya kan? Ayam sepotong nggak berani banyak gitu kan. Nah sekarang saya sepiring itu sendiri, saya bilang. Ya ada ininya gitu. Sampai teman ada yang datang ke sini loh, Mas. Datang. Tapi bukan apa namanya? Bukan membuli saya gitu, coba tanya apa yang dimakan, pada yang makan. Akhirnya dia apa namanya menyetujui, cuma dia mungkin berpikirnya biayanya sangat mahal gitu. Saya tunjukin itu, betul istri saya lagi masak gitu, nih makanan saya ini seperti ini. Katanya dia kaget. Bisa Bapak nih berani lah. Udah lama ini saya bilang gitu. Udah 2 tahun. Udah lama saya bilang. Iya. Jadi ini ceritanya sudah kembali olahraga lagi atau masih gimana Pak Made? Jadi waktu sakit pun saya masih olahraga. Cuma olahraga saya itu masih trauma, masih trauma jalan itu. Ya kan. Saya kebetulan menyiapkan sepeda sebelumnya tuh saya menyiapkan sepeda statis di rumah. Menyiapkan sepeda statis itu jaga-jaga. Saya kan olahraga tuh 6 kali seminggu. Kalau hujan saya bisa olahraga dengan sepeda statis ini gitu. Itu yang saya lakukan. Terus kemudian senam orhiba gitu kan ini. Yang saya dulu pelajari tahun 77 saya sempat belajar orhiba dulu. Terus sebenarnya banyak Mas, ini yang saya pelajari itu belum olahraga yang lain seperti yoga tuh 69 tuh saya udah belajar yoga Mas. Usia SMP itu bukan olahraganya aja, kebatinannya saya pelajari. Keren. Iya. Coba 60 tahun 69 umur berapa saya baru tamat SMP Pak. Saya diajak teman kemudian saya punya saudara saya tuh guru yoga di situ. Itu wah, kalau saya cerita di sini ya mungkin terlalu panjang ya. Yang jelas makanannya itu yang satwam aja gitu. Iya, artinya tidak memakan, kebalikannya malah kita tidak makan daging gitu kan. Tidak bernyawa, betul. Kalau yang berlaku ahimsa itu, kalau ada semut hanyut itu kan di kali itu saya kejar, itu saya ambil. Begitu dulu saya itu. Iya. Wah, itu pengalamannya luar biasa Pak Made ya. 60 ini sekarang 70 ya. 70 1 bulan lagi. 1 bulan lagi genep. Tapi KTP saya Mas, KTP saya itu lahir 55. Loh. Ya kan? Padahal saya lahir 53. Kalau saya ke dokter itu mau yang palsu mau yang asli. Loh, kok begitu Pak? Kalau yang asli saya lahir 53. Lah itu kan kaitannya dengan berobat kan? Iya Mas ya. Kalau yang palsu ini 55 gitu. Nah itu terjadinya waktu SR Mas. Waktu sekolah SR tahun 60 dulu. Saya udah kelas 1 SR, kelas 1 SD sekarang. Iya, nah lahir saya 53. Nggak mungkin dong saya lahir 55. 5 tahun udah sekolah SR. Padahal
kalau di SR itu 1 7 tahun, kedua ini harus nyampe ini begini, Pak, gitu. Iya, Iya kan? Iya, nggak betul, bisa betul. dibohongin itu. Tapi karena kembali lagi, ya kita namanya menghormati guru, mungkin salah tulis. Iya, Tiga iya. jadi 5, kan gampang itu. Tiganya kan begini, Iya. dicoretnya ke depan. Gitu. Iya sih, iya Waduh. aja gitu. Iya Nggak aja lah. protes. Iya aja. Seperti nama tadi. Agus, Heeh. iya. Made, iya. Iya. Kade, iya. Di Surabaya. Badi, iya juga. Waduh. Di kantor Agus. Banyak nama saya itu. Tapi yang saya Astaga. sekarang ini, yang saya pakai coba eh, 2 aja. Ah. Artinya Ida Bagus KD itu nama di KTP, di Hmm. apa namanya, di SK, di Askorso itu Bagus KD, ya Hmm. kan. Hmm. Kalau Made itu panggilannya di komplek, Made iya, akhirnya jadi Ida Bagus Made. Nah Aduh. itu baru saya bikin sendiri, Iya, iya. artinya Haji Made rindu engkau. Gitu. Hmm. Itu juga ada kaitannya, Bang, nggak sembarangan itu. Ini Wis. begitu. Jadi saya sudah apa namanya, taruhlah dalam beribadah itu begitu saya sakit, saya merasa rindu itu. Wah, Hmm. Hmm. gua rindu aja deh, gua rindu gitu kan ini ya. Wah, Iya, iya. rindu. Rindu yang Ya di itu, atas. iya. Jadi Hmm. jadilah nama saya itu Haji Made Jiwanya Rindu rindu Engkau. engkau keren. Ini ini Iya, terserah. dari nama, Iya, kemudian pantun, kisah-kisah, iya, ini semua iya, menunjukkan refleksi. Maksudnya apa? iya, Cerminan perjalanan Pak Made ya kan? iya. Sorry. Walaupun di dalamnya ada fiksinya, itu wajar lah untuk memperindah apa, dalam kata, dalam itu terbiasalah, Betul. ya Betul. kan. Nggak seperti si Didi pergi ke pasar, nggak seperti itu. Ada ininya. Atau Aduh. atau pakai bahasa Indonesia yang asli. Wah, repot. Ada apakah? Nah, itu repot juga. Ya yang tapi enak tapi aja kita dibaca gitu. tapi lewat Terutama lewat tapi lewat terutama ke lewat kisah ini ya kan, lewat kisah ya, ini kita kita jadi belajar banyak nih dari Pak Made ya kan, banyak ya, filosofi-filosofi ya kan, terutama ya, dari nama nama panggungnya Pak Made ya kan, Haji Made Rindu ya. Engkau. Waktu Kalau waktu yang nama baca kalau waktu nama yang baca panggung itu, bukan itu lagi. oh apa Kalau tuh? nama panggung lain lagi. Apa tuh? Itu plesetan bener sama teman-teman tuh. Apa tuh? Sebagai apa namanya, Saunggaling gitu misalnya Oh, kan, Saunggaling. diperankan oleh Ida Bagus Made, sudah biasa begitu. Sudah biasa. Bukan sudah biasa, sudah biasa. Biasa diplesetin. Wah, terus saya mikir, wah, enak juga ya dipanggil seperti itu gitu. Sudah biasa dibalik namanya. Iya, kalau Kacau. yang lebih menyenangkan lagi di Bali. Heeh. Di Bali, iya. Heeh, Saya heeh, namanya Ide Bagus, heeh, itu nama kecil saya oleh orang tua ya, Ide heeh, Bagus Kaditamo, heeh, ya kan. Oleh teman-teman nama saya dibalik jadi heeh. Ahmad. Iya, Oh, Tama oh kan kalau bisa? dibalik jadi Ahmad. Ah, Lah itu entah kebetulan apa emang jodoh atau bagaimana, jadilah saya di Bali itu Bang Ahmad, pertanyaan apa Oh, panggilan saya itu. Iya, suatu hal yang aneh buat saya. Gitu. aduh. Setelah sampai di Jakarta, oh iya, gue jadi orang Jakarta nih. Makanya dulu gue dipanggil Bang Ahmad. Kemarin itu saya sekitar setahun yang lalu saya Eh, telepon kakak saya tuh. Kak, itu saya masih apa terkenal dipanggil Bang Ahmad. hmm. Masih kata, kenapa nggak pulang-pulang kan? Bang Ahmadnya nggak pulang-pulang itu. Saya bang udah lama nggak pulang. Iya. Oke, oke. Jadi banyak filosofi lah ya. Jadi ini memang Ah, kisahnya Pak Made ini
Ya, akan ada banyak yang bisa dipelajari dari teman-teman ya. Jadi walaupun mungkin sepele, tapi kita bisa lihat ya, semangatnya Pak Made, ya kan. Kemudian ya, pergumulannya seseorang yang dulunya rajin olahraga, sehat sampai umur ya, 63, tapi diberi cobaan, ya kan. ya, ya. Diberi Saya, ujian. saya bilang cobaan nih. Ya, diberi ujian, ya kan. Ya, Dan menemukan dalam ujiannya itu juga tidak pendek, 5 tahun, iya. dan menemukan KF sebagai Hampir 5 tahun, ikhtiar. hampir 5 tahun. Betul, Iya. betul. Nah, Hmm. jadi banyak hal yang bisa dipelajari di sini. Jadi kalau Ya, teman-teman yang masih ragu atau masih kadang-kadang banyak bertanya, nah boleh tuh kepoin ya, tulisan-tulisannya Pak Made, ya kan? Itu banyak filosofi dari situ yang bisa dipelajari, ya kan? Tinggal search aja ya, di grup Facebook. Ha, Made rindu engkau. Engkaunya bukan engkau kita loh, ya, engkau yang di atas itu ya. tuh. Engkau yang menciptakan saya itu. Itu. Siap. Aduh, keren, keren. Ya, Pak Made, ya, ya. kalau kalau lihat semangatnya Siap. ini udah pasti KF nggak akan ditinggalin, ya kan. Udah jadi satpam juga Ya, buat keluarga, ya kan. ya. Jadi ini Ya itu. mungkin mungkin bisa ditutup dengan pesan atau kata-kata penyemangat dari Pak Ade buat teman-teman Ya, yang nanti menonton rekaman ini. Silakan, Pak Ade. ya, begini, terutama untuk diri saya sendiri ya, ini. Hmm, Untuk diri saya sendiri ya, dan juga teman-teman, apa namanya, sesama KF atau yang lainnya, eh, mulailah dengan apa, bersabar. hmm, Eh, Terus kemudian bersyukur dulu, bersyukur, kemudian bersabar, kemudian apa namanya, istiqomah di dalam menjalankan sesuatu itu. hmm, Insya Allah pasti akan apa namanya, membawakan hasil. Dan hmm, tidak kalah pentingnya istiqomah, semangat di dalam menyebut sehat, itu yang ininya, apa namanya, hmm, yang saya gaungkan kepada keluarga saya dan terutama diri saya sendiri gitu. hmm, Nah, yang akhirnya menjadi bagi saya itu bahwa apa namanya, menjadi ilmu itu menjadi berkah buat kita. Iya, hmm, tidak tidak ilmu sembarangan ya, ilmu yang berkah itu hmm, yang saya ini kan. Jadi kenapa kita berharap mendapat berkahnya ilmu? Karena kita selalu yang namanya berapa namanya, eh, menjaga adab terhadap siapapun yang memberikan kita ilmu, apalagi ilmu hmm, seperti ini, gitu, ilmu yang baik gitu. hmm, Jadi menjaga adab itu sangat penting, hmm. sangat penting. Dengan menjaga adab itu tidak akan meremehkan ilmu-ilmu orang, apalagi membandingkan dan lain sebagainya. Insya Allah kita tuh akan diberikan apa namanya, keberkahan ilmu itu. Hmm, hmm, Ya, keren. ya, saya sangat berterima kasih kepada founder kita yang Hmm, menemukan ilmu ini, kemudian kepada apa namanya, Mas Bobby. hmm. Kemarin saya mohon maaf, saya salah nulis, saya main Mas Bobby aja. Padahal begitu saya baca, Mas Bobby. Ya. Wah, saya merasa salah itu, merasa salah, itulah saya itu. Kalau saya merasa salah tuh lama saya mikir, ya, lama saya mikir, Aduh. salah saya deh. Iya, Gak apa-apa, saya begitu. sudah ikhlas. Iya. Jadi Itu saja Bapak tidak usah bagi kepikiran. saya. Iya, itu tadi. Oke, terima kasih Pak Made. Ini Iya. kisahnya sungguh menginspirasi. Nantinya juga pasti moga-moga jadi berkat ya
buat teman-teman yang nanti Ya. menyaksikan rekaman ini. Amin. Ya. Dan Amin. pastinya nanti kalau ada yang menghubungi, ya Pak Made pun juga siap, ya kan? Tadi aja udah cerita, Iya. ada yang nyari Pak Made sampai datang ke rumah. Oh, silakan. Iya. Oke, Pak Made, terima kasih. Nanti Iya. kapan-kapan kita Iya, akan alhamdulillah, jumpa sama-sama. lagi. Moga-moga diizinkan untuk ketemu secara tatap muka ya. Insya Gitu. Allah. Amin. Insya Allah ya. Oke, teman-teman, demikian kisah dari Pak Made ya di episode kali ini. Pastikan jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng untuk setiap video baru yang akan muncul supaya teman-teman selalu ternotifikasi. Siapa lagi di minggu depan atau di episode berikutnya? Tunggu saja. Oke, sampai jumpa dan dadah.